di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang tujuan bimbingan dan konseling belajar. Di sini tujuan umum dari konseling belajar yaitu mahasiswa mengetahui dan memahami penerapan layanan bimbingan konseling dan belajar akademik. Dan tujuan khususnya yaitu 1. Memfasilitasi siswa agar memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berkontribusi terhadap pembelajaran yang efektif di sekolah maupun belajar sepanjang hayat. 2. Memfasilitasi peserta didik dalam memiliki kesadaran akan potensi atau kekuatan yang dimiliki baik secara akademik maupun non-akademik. 3. Memfasilitasi siswa untuk dapat menyelesaikan studi dengan lancar. Dan 4 yaitu memfasilitasi siswa agar mampu mengatasi hambatan maupun kesulitan dalam belajar dan melihat keterkaitan akademik atau studi dengan dunia kerja. Ruang lingkup bimbingan konseling belajar. Perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar. Di sini ruang lingkup BK belajar itu ada di sini. Ruang lingkup bimbingan konseling belajar itu memiliki 4 ruang lingkup, yaitu 1. Perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar. 2. Kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. 3. Perkembangan dalam belajar. Dan 4. Penelitian yang berkaitan dengan dan menyangkut belajar siswa. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah keterdekatan, pengulangan, dan penguatan. 1. Prinsip keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. 2. Prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang atau dipraktikkan. 3. Prinsip penguatan yaitu menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan. Adapun 3 prinsip lagi yaitu prinsip internal. Ketiga prinsip tersebut adalah A. Informasi faktual, B. Kemahiran intelektual, C. Strategi. Informasi verbal dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu A. Dikomunikasikan kepada pembelajar, B. Dipelajari oleh pembelajar sebelum melalui belajar baru, dan C. Diacak dari memori. Asas-asas bimbingan dan konseling belajar. Kegiatan bimbingan dan konseling ada asas yang dijadikan pertimbangan kegiatannya. Menurut PAI, yaitu ada 12 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan asas tuturi handayani. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan konseling dan belajar. Syamsul Yusuf mengemukakan ada 4 komponen layanan dalam bimbingan dan konseling yang komprehensif. Di antaranya 1. Kurikulum bimbingan atau pelayanan dasar, 2. Perencanaan individual, 3. Pelayanan responsif, dan 4. Yaitu dukungan sistem. Kurikulum bimbingan atau layanan dasar merupakan seperangkat aktivitas yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan akademis, karir, pribadi, dan sosial. Pelayanan responsif. Syamsul Yusuf mengemukakan bahwa layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Perencanaan individual merupakan proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan
perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dukungan sistem. Di sini dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Lalu, rincian strategi layanan. Strategi layanan dalam pandangan bimbingan dan konseling komprehensif merupakan strategi kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan suatu layanan atau layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individu atau dukungan sistem tertentu. Maka yang dimaksud layanan ialah seperti layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individu, dan dukungan sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi layanan ialah bagian dari layanan tersebut. Misalnya dalam layanan dasar memiliki strategi layanan informasi, orientasi, dan bimbingan kelompok. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing strategi layanan berdasarkan layanan bimbingan dan konseling. A. Layanan dasar adalah layanan bimbingan yang diperuntukkan untuk seluruh siswa yang ditujukan untuk membantu terwujudnya perkembangan yang lebih optimal bagi para peserta didik. Fungsi yang digunakan dalam layanan dasar umumnya ialah pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. B. Strategi layanan dalam layanan responsif. Beberapa strategi layanan dalam layanan responsif ialah konseling individu, konseling kelompok, alih tangan kasus, konferensi kasus, dan kunjungan rumah atau home visit. Selanjutnya, C. Layanan perencanaan individu. Layanan perencanaan individu ialah layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk membantu peserta didik dan merencanakan masa depannya. Perencanaan individu ini bisa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Perencanaan individu bisa meliputi penempatan, penyaluran, perminatan. Satuan layanan atau satlan. Satuan layanan atau satlan atau juga rencana pelaksanaan layanan atau RPL merupakan suatu hal yang tak terlepas pada setiap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Artinya tiap layanan yang dilaksanakan haruslah ada satlannya atau satuan layanannya. Di samping itu, fungsi satlan juga bisa menjadi laporan kegiatan layanan itu sendiri yang harus diberitahukan kepada atasan. Sebagaimana Eko Susanto pada tahun 2013 menyatakan bahwa unsur-unsur minimal yang harus ada pada rencana pelaksanaan layanan atau RPL atau satlan adalah A. Tujuan, B. Materi atau topik atau permasalahan, C. Kegiatan, sumber, bahan atau alat, D. Instrumen penilaian. Satlan dan satkung sendiri meliputi A. Materi layanan atau pendukung. Materi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah siswa yang akan dikenai layanan atau pendukung. B. Menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. C. Menetapkan sasaran kegiatan, yaitu siswa asuh yang akan dikenal kegiatan layanan atau pendukung. D. Menetapkan bahan sumber bahan dan atau narasumber, serta personil yang berkaitan dengan peranannya masing-masing. E. Menetapkan metode, teknik, media dan jenis alat yang akan digunakan sesuai dengan ciri jenis layanan atau pendukung